Bagi Takehiko Ito, menemani Nanako meninggalkan kampung halamannya dan menetap di Tiongkok sebagian karena kakinya telah pulih sepenuhnya dan ia tidak ingin tinggal di Jepang dan menimbulkan keributan, dan sebagian lagi karena ia berharap putrinya dapat menikah dengan Charlie sesegera mungkin. Nanako meninggalkan Jepang dan datang ke Aorus Hill untuk bergabung dengan Charlie karena ia sedang mengejar cinta sejati. Oleh karena itu, kata-kata ayahnya tidak membuatnya malu, melainkan memberinya dukungan yang luar biasa. Karena apa yang dikatakan ayahku barusan, dapat dikatakan dia sudah habis-habisan. Selama ia bisa menikahi Charlie, ayahnya tidak lagi peduli siapa nama seluruh keluarga Ito di masa depan. Jika ia benar-benar bisa menikahi Charlie, seluruh keluarga Ito akan menjadi mas kawinnya. Setelah menikahi Charlie, ia tidak hanya akan mengambil nama keluarga suaminya dan mengubahnya menjadi Wade, tetapi juga akan menggunakan nama keluarga Wade untuk semua anak yang ia miliki, baik laki-laki maupun perempuan. Dengan begitu, keluarga Ito akan sepenuhnya terhapus dari generasinya. Namun, jika dia tidak bertemu Charlie, menurut adat istiadat ayahnya dan keluarga besar Jepang, keluarga Ito pasti akan mengadopsi menantu laki-laki. Menantu laki-laki Jepang memiliki martabat yang lebih rendah daripada menantu laki-laki Tionghoa karena tidak hanya anak yang lahir setelah menikah dengan keluarga tersebut yang mengambil nama keluarga perempuan. Tetapi menantu laki-laki itu sendiri juga harus mengubah nama keluarganya menjadi nama perempuan tersebut. Dalam hal ini, keluarga Ito dapat terus eksis dan berkembang, alih-alih berakhir tiba-tiba pada generasinya. Memikirkan hal ini, Nanako terharu sekaligus sedih. Ia bertanya dengan lembut kepada ayahnya, "Pak Tua, kalau kita tidak menerima menantu, keluarga Ito mungkin tidak akan punya keturunan lagi. Bisakah Bapak benar-benar menerima hal itu?" Takehiko Ito tersenyum dan berkata, "Selama kamu benar-benar menikah dengan baik di mata Pak Tua, apalagi yang bisa dianggap tidak dapat diterima oleh Pak Tua? Yang perlu diwariskan bukan hanya nama keluarga, tetapi juga garis keturunan. Selama garis keturunan dapat berlanjut, nama keluarga tidaklah begitu penting." Setelah mengatakan ini, ia menghela napas dan berkata, "Bertahun-tahun yang lalu, keluarga Ito kami memiliki seorang menantu laki-laki yang menikah dengan keluarga kami. Ia mengorbankan nama keluarganya sendiri dan menikah dengan keluarga Ito. Saat itu, kepala keluarga Ito, untuk mencegahnya mengubah nama keluarga Ito di masa mendatang, bahkan memburu pembantu dan anak haram yang berselingkuh dengannya. Begini, meskipun Anda memiliki menantu laki-laki, itu tidak sepenuhnya bebas dari kekhawatiran. Anda tetap harus waspada terhadapnya. Daripada itu, lebih baik tidak peduli saja. Lagi pula, Charlie sungguh pria yang langka dan luar biasa. Jika kau bisa menikahinya, bahkan jika Odosan langsung meninggal, dia akan meninggal dengan senyuman di wajahnya. Soal nama Ito, kita tidak membutuhkannya." Saat Takehiko Ito selesai berbicara, mata Nanako sudah sedikit merah, dan dia bergumam pelan, "Terima kasih, Paman." Lalu Ito Takehiko tiba-tiba terkekeh dan berkata, "Tentu saja, kita akan menukar ketulusan dengan ketulusan. Jika kau benar-benar menikahi Charlie di masa depan dan memiliki 4, 5, atau 6 putra untuknya, aku akan berlutut di tanah dan memohon padanya untuk mengizinkan salah satu putramu mengambil nama keluarga Ito." Sambil berbicara, dia menatap Nanako dan bertanya dengan serius, "Nanako, apakah menurutmu Charlie akan mengerti dan memperhatikanku?" Nanako tersentuh, tetapi kemudian ayahnya membuatnya tertawa sekaligus menangis. Punya 4, 5, atau 6 putra. Memangnya dia pikir dia, apa? Kebanyakan ayah menyayangi putri mereka dan tidak ingin mereka punya banyak anak, tetapi ayahnya justru berharap dia punya 4, 5, atau 6 putra. Maka dia bergumam malu-malu, "Charlie Jun akan segera datang. Kalau kau ingin tahu apakah dia akan mengerti, tanyakan saja sendiri." Takehiko Ito tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Keluarga Ito tidak pernah meminta imbalan apapun, mereka selalu memberi terlebih dahulu, apapun yang terjadi." Saat malam tiba, Charlie berkendara ke Sanheiwei, mengikuti lokasi yang dikirim oleh Nanako. Tempat ini terletak di kaki bukit timur Gunung Zijin, tidak jauh dari Villa Zijin tempat Maria Lin tinggal. Ini adalah pertama kalinya Charlie mengunjungi area villa ini. Setelah tiba, ia mendapati bahwa kepadatan bangunan di sini bahkan lebih rendah daripada di Thomson Riviera. Terlebih lagi, ini adalah area villa murni,
Tidak seperti Thomson Riviera yang memiliki bangunan hunian bertingkat tinggi untuk memenuhi persyaratan rasio kafling. Villa-villa di Sanheiwei semuanya dirancang dengan gaya rumah halaman tradisional Tiongkok. Untuk mempertahankan pesona klasik gaya tradisional Tiongkok di lantai dasar, seluruh komunitas menerapkan pemisahan antara pejalan kaki dan kendaraan. Kendaraan tidak diperbolehkan melintas di lantai dasar. Semua kendaraan harus melewati garasi bawah tanah menuju ruang bawah tanah villa masing-masing. Nanako selalu teliti, jadi dia menunggu Charlie di pintu masuk kompleks perumahan. Setelah Charlie tiba, dia masuk ke mobilnya dan mengantarnya ke garasi parkir bawah tanah. Saat Charlie melaju ke garasi parkir bawah tanah, Nanako ragu-ragu cukup lama sebelum bertanya kepadanya, "Bagaimana kabarmu beberapa hari terakhir ini, Charlie-kun?" Charlie menggelengkan kepalanya, "Aku sudah mengasingkan diri, tapi karena pikiranku tak tenang, itu tak terlalu efektif." Nanako mendesah, "Pasti karena aku sangat merindukan Bu Claire, kan?" Charlie tidak menghindar dari topik itu dan mengangguk kecil, berkata, "Aku sudah memikirkan di mana dia mungkin berada, bagaimana keadaannya, dan aku juga berharap Detektif Lee akan segera menemukan petunjuk, jadi aku belum bisa fokus pada kultivasiku." Setelah berkata demikian, dia bertanya kepada Nanako, "Apa saja kesibukanmu akhir-akhir ini?" Nanako berkata, "Saya kembali ke Jepang beberapa hari yang lalu." "Oh." Charlie bertanya dengan rasa ingin tahu, "Mengapa kamu tiba-tiba kembali ke Jepang?" Nanako bertanya kepadanya, "Apakah Charlie-kun masih ingat amulet yang diberikan Nanako padamu?" "Aku ingat." Charlie mengangguk dan berkata, "Sepertinya kamu memintanya di Jepang." "Ya." Nanako mengangguk dan berkata, "Itu diperoleh dari kuil Kinkakuji di Kyoto." Charlie bertanya padanya, "Kamu tidak pergi dan meminta amulet lagi, kan?" "Tidak," kata Nanako agak sedih, "aku kembali kali ini karena kepala biara kuil Kinkakuji, Master Queen, telah meninggal dunia. Aku telah menerima bimbingan darinya sebelumnya, jadi aku kembali untuk memberi penghormatan." Charlie selalu ateis dan tidak percaya pada agama apapun, jadi dia tidak tahu apa-apa tentang Master Kuan. Ketika mendengar Nanako kembali untuk memberi penghormatan kepada seorang biksu Buddha berpangkat tinggi, dia tidak menganggapnya istimewa. Dia hanya berkata dengan santai, "Anda telah menempuh perjalanan jauh untuk memberi penghormatan, jadi biksu ini pasti sangat luar biasa." Nanako mengangguk, "Master Queen adalah biksu paling dihormati di seluruh Jepang. Beliau meninggal dunia hingga usia 125 tahun. Charlie bertanya padanya, "Begitu tua? Apakah dia seorang kultivator?" Nanako menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak, dia terobsesi dengan agama Buddha sepanjang hidupnya dan menghabiskan seluruh hidupnya mempelajari kitab suci dan ajaran Buddha." Charlie agak terkejut, sungguh langka bagi orang biasa yang bisa hidup hingga usia lebih dari 120 tahun. Namun, langka bukan berarti tidak ada, jadi dia tidak menanggapinya terlalu serius dan bertanya kepada Nanako, "Ketika seorang biksu setingkat harta nasional meninggal, apakah pemakamannya sangat megah?" "Tidak, sama sekali tidak," kata Nanako. "Pemakaman biksu itu tidak terbuka untuk umum, pemakamannya diadakan di dalam kuil Kinkakuji, dan hanya para biksu yang hadir. Saya tidak memenuhi syarat untuk menghadiri pemakamannya." Saat berbicara, Nanako tiba-tiba teringat sesuatu dan berkata, "Oh iya, Charlie Jun, orang yang memimpin pemakaman Master Kuan adalah Master Jing Qing, yang telah mencerahkan saya dan membantu saya mencapai pencerahan."